Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Piki Mesida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat, instrumentasi, dan praktisis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Demokrasi secara etimologis adalah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan krafein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi dapat diartikan demos krafein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada yang pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Namun, demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara yang prinsip-prinsipnya menyertainya. Kemudian, konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi itu adalah the government from the people, by the people, and from the people, yang artinya demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat yang mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih pemerintahan, mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan atau yang disebut juga dengan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok mayoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Kemudian di Indonesia menganut demokrasi yang khas atau bisa kita sebut juga demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam artian luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam artian sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilandaskan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasan diperlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila apa sih? Nah, karena lemahnya praktik demokrasi Indonesia sehingga menimbulkan persoalan seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat atau demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Penyebab persoalan ini terjadi karena pendidikannya rendah menyebabkan rakyat yang kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Kemudian tingkat ekonomi rakyat yang rendah dan partisipasi rakyat yang lemah. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, yaitu postur demokrasi kita secara normatif terdapat pada konstitusi. Demokrasi dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Kehidupan demokrasi yang harus kita kembangkan adalah demokrasi itu selain bersifat universal juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Begitu pula Indonesia. Kehidupan demokrasi kita dikembangkan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Adapun 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan para pembentuk NKRI. Pertama, ada demokrasi berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menjalankan kenegaraan Republik Indonesia harus sesuai dengan kaidah-kaidah dasar negara Republik Indonesia, harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ada demokrasi dengan kecerdasan, yang artinya pelaksanaan demokrasi harus lebih kecerdasan rohania, kecerdasan aklia, kecerdasan rasional, dan emosional. Kemudian yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan besar. Dalam kasus-kasus tertentu, kekuasaan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Kemudian yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Maksudnya adalah kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung kebenaran hukum, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kepentingan hukum. Kemudian yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksudnya adalah demokrasi 1945 mengakui hak asasi manusia yang bertujuannya
bukan hanya menghormati hak-hak tersebut, tetapi juga mengangkat martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian, ada demokrasi yang ketujuh, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksudnya adalah sistem pengadilan yang merdeka memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Kemudian, yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Maksudnya adalah setiap daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan-urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya. Kemudian yang kesembilan ada demokrasi dengan kemakmuran. Maksudnya adalah demokrasi yang dibangun untuk negara makmur oleh dan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kesepuluh ada demokrasi berkeadilan. Maksudnya di sini adalah demokrasi tersebut harus adil, tidak membeda-bedakan antara kelompok, golongan, atau lapisan masyarakat. Kemudian, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Pancasila. Menurut Muhatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang berciri khaskan: 1. Cita-cita rapat, 2. Cita-cita masa protes, 3. Cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia modern, yaitu yang kita sebut sering dengan kedaulatan rakyat. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern menginginkan negaranya dicap sebagai negara demokrasi dan menghindari dicap undemokrasi. Pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Alasan mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara. Perlunya adanya kekompakan masyarakat yang mendukung pembangunan demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan: pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan; kedua, persamaan kedudukan di depan hukum; ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Jadi, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.